Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Halwati selaku dosen pengampu mata kuliah masalah-masalah sosial keagamaan dan teman-teman 6 PMIA yang saya banggakan. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri Amalia Sanah, yang kedua ada Agim Abdullah Fasya, yang ketiga Faizal Wilana. Dan materi kali ini akan bertemakan tentang konflik SARA. Ya, langsung saja. Pengertian konflik SARA. SARA adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik SARA adalah bentuk konflik atau perselisihan yang muncul antara dua atau lebih golongan yang berbeda agama atau kepercayaan. Konflik SARA sering dipicu oleh perbedaan keyakinan, nilai, atau praktik keagamaan yang berbeda dan dapat memicu ketegangan, kekerasan, atau bahkan perang antara kelompok yang berbeda. Nah, konflik SARA ini dapat dipicu skala kecil maupun skala besar. Skala kecil contohnya perbedaan antara dua individu, dan jika skala besar perbedaan antara kelompok etnis atau negara. Konflik SARA sering sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan upaya dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mencapai perdamaian dan harmoni antara kelompok yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agim Abdullah. Baik, selanjutnya B. Faktor-faktor yang menyebabkannya. Ada beberapa faktor penyebab konflik SARA, di antaranya 1. Perbedaan keyakinan, agama, atau kepercayaan. Perbedaan keyakinan yang dimaksud ialah perbedaan keyakinan dalam nilai atau praktik agama dan kepercayaan dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda. 2. Persaingan politik dan ekonomi. Persaingan politik dan ekonomi antara kelompok yang berbeda seringkali memicu ketegangan dan konflik, terutama ketika ada salah satu kelompok yang merasa dirugikan. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok dapat memicu konflik dikarenakan adanya perbedaan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Seringkali kita temui kesenjangan ekonomi di setiap daerah dan seringkali terjadi konflik karena adanya perbedaan dalam perlakuan dari orang-orang. Yang kelima yaitu kelompok etnis. Yang keenam, fanatisme agama. Yang ketujuh, adanya ketidakadilan dalam sistem politik dan hukum. Next. Di sini saya akan lanjutkan presentasi tentang cara mengatasi konflik SARA. Yang pertama itu ada dialog dan komunikasi, yang mana dialog dan komunikasinya itu harus terbuka, jujur antara kelompok yang berbeda, dapat memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak serta membangun kepercayaan antar kelompok. Yang kedua, menikmati toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, yang mana dijelaskan bahwa terdapat beberapa keberagaman yang membantu mengurangi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berbeda. Yang ketiga ada membangun kesetaraan keadilan, yang mana dalam sistem politik, hukum sosial dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan konflik antar kelompok yang berbeda. Yang keempat ada mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, di situ dapat membantu memperkuat rasa dan memiliki kepercayaan antar kelompok yang berbeda. Yang kelima ada mengedukasi masyarakat dengan cara bagaimana menghargai keberagaman yang berbeda dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan tidak kekerasan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Yang keenam ada mendorong perdamaian. Mendorong perdamaian dilakukan dengan upaya-upaya diplomasi dan rekonsiliasi dapat membantu memperbaiki hubungan antar kelompok yang berbeda dan mengurangi ketegangan dan konflik. Yang ketujuh ada memperkuat kerjasama. Dengan cara apa dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial dapat membantu memperkuat hubungan dan memperkuat perdamaian antar kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.